Oke, balik lagi di Cerebral TV bareng Aridi. Nah, sekarang topiknya adalah tentang belajar psikologi, terutama buat generasi millennials, juga buat para generasi Z ya, yang ada di sini. Gue udah bersama seperti biasa kawan lama dan juga mentor gue, Dr. Rama Giovanni, seorang psikiater. Halo. Halo. Lama. Udah lama nggak ketemu juga sebenarnya, karena dia banyak di Bandung dan gue juga banyak di Bandung. Oh iya, Terakhir pas SD kayaknya. terakhir SD. Terakhir SD. Oke, Dokter Rama, sebenarnya fenomena apa sih yang ada di saat ini di generasi millennials kita dan di generasi masyarakat Indonesia tentang masalah psikologi? Lebih banyak apa yang mereka keluhkan atau mereka rasakan gitu sebagai seorang psikiater? Oh ya. Jadi kalau masalah keluhan psikologis ini kan sifatnya banyak sekali ya. Tapi kalau kita rangkum saja supaya cepat ya. Jadi keluhan-keluhan yang paling sering dikeluhkan itu kan namanya masalah emosi ya, keluhan emosi tentunya ya. Bisa sedih, bisa cemas gitu. Yang paling sering itu. Tapi ketika datang ke profesional itu kadang-kadang gejalanya bukan gejala emosi gitu. Ya gitu. Ya gejala-gejala seperti sulit tidur. Ya, terus nyeri-nyeri fisik. Misalnya nyeri lambung, ya, jantung berdebar, nyeri kepala yang terus-terusan. Ya, contohnya itu yang paling sering. Jadi kita juga harus hati-hati dengan keluhan-keluhan fisik, apalagi dengan usia yang masih muda gitu. Saya kasih contoh lah gitu ya, ini cerita kemarin ada datang seorang anak muda perempuan ya, usia 18 tahun. Ya, datangnya itu bukan ke saya dulu, tapi ke UGD dulu gitu. Ya. Itu sama kayak gue dulu ya? Ya betul, jadi ke UGD dulu keluhannya waktu itu jantung berdebar. Jantungnya berdebar terus, jadi sang anak khawatir ini ada gejala-gejala atau penyakit jantung. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh tidak ada masalah. Dan ternyata setelah di anamnesis atau diwawancara, ternyata penyebabnya salah satunya adalah kecemasan yang berlebih. Nah, kecemasannya akibat dia sedang ada masalah. Dan memang di sosial media sendiri kalau saya lebih sering perhatikan, ya masalahnya masalah seperti inilah. Ya mereka nyebutnya kadang mood swing, kadang nyebutnya ya galau aja ya, mudah sedih ya. Memang nggak semua itu bisa langsung didiagnosis gitu. Kadang-kadang yang mereka anggap itu penyakit sebenarnya hanya satu gejala saja gitu. Belum jadi satu diagnosis. Artinya bisa saja mereka itu semacam burnout saja atau exhausted gitu. Artinya bayangkan seperti gelas lah gitu ya. Kalau diisi terus kan lama-lama tumpah gitu. Ya, atau bayangkan sebuah flash disk dengan memori yang cuma 5 GB terisi 6 GB. Ya otomatis dia pasti istilahnya ngeheng gitu. Nah, waktu ngeheng ini memang bisa timbul gejala-gejala seperti tadi. Kalau tidak cepat ditangani, memang akan berlanjut ke gejala-gejala yang lebih parah gitu. Nah, makanya penting sekali deteksi dini, mengenali lebih cepat apa sih gejala-gejala yang terjadi pada gangguan-gangguan emosi. Sebelumnya seperti bahas sama rekan Dokter Rama juga, Batara, teman-teman kita juga, bahwa lebih enak tuh tahu lebih dini daripada nanti ngobatin yang itu agak berat kan? Betul. Nah, tapi edukasi sendiri yang saya tangkap dan gue rasain sebagai yang kita berdua juga dari Sehatmental.id dari tahun 2014 ya terjun ke sini, banyak banget edukasi yang masih kurang. Kalau cuma seperti depresi itu iya, fobia iya, skizo iya. Nah, sekarang masalahnya adalah penyakit-penyakit lain yang mereka belum ketahui, kayak panic disorder itu penyakit yang kebetulan saya sendiri juga survivor di panic disorder. Tiba-tiba kan lagi keramaian agorafobia, langsung pengen pingsan dan rasa mau mati. Nah, itu kan banyak banget yang belum tahu. Mungkin itu kita nemuin, gue dan Dr. Rama nemuin aja di acaranya Oprah Winfrey. Selain itu apalagi sih dok yang sangat-sangat perlu di concern gitu, yang perlu kita lebih pedulikan dan lebih fokus gitu. Ya, kalau masalah concern ya tentu saja semua masalah-masalah emosi harus jadi concern kita gitu. Cuma mungkin artinya gini,
ada penyakit-penyakit yang memang obvious ya, obvious itu ada terlihat sekali. Memang ini jelas ada gangguan emosi nih, ya. Misalnya orang-orang yang ngamuk-ngamuk, bicaranya kacau, ya, bicara sendiri itu obvious terlihat. Artinya Anda tidak perlu jadi profesional untuk bisa mendiagnosis atau bukan mendiagnosis, bisa mengetahui bahwa ini ada masalah gangguan emosi nih. Gitu. Nah, yang misalnya di concern kan memang yang tadi saya bilang adalah gangguan-gangguan yang sifatnya sebenarnya ringan-ringan sedang. Ringan sedang itu artinya memang gejala-gejala yang memang tidak terlihat, masking gitu ya, atau terselubung gitu. Ya, depresi dan cemas pun sebenarnya gejalanya bisa terselubung. Maka tadi saya bilang gejala-gejalanya tidak selalu menampakkan sebagai gejala emosi. Jadi jarang ada pasien datang ke psikiater atau ke psikolog bilang saya sedih, saya cemas, nggak ada. Ya, bilangnya saya berdebar, tangan saya berkeringat terus, ya, lambung saya selalu nyeri, kepala saya terasa nyut-nyutan terus, pusing terus. Akhir-akhir ini saya sering sulit tidur. Sulit tidur itu bisa tidak tidur sama sekali atau sering terbangun. Malah mereka nggak jarang teman-teman juga ya survivor juga yang mereka belum tahu, mereka konsumsi obat. Betul. Konsumsi obat, yang obat tidur yang mereka juga harusnya konsul dulu ke psikiatri ya. Betul. Jadi memang ini ada prevalensi khusus yang memang ada yang disebut saya nyebutnya jadi semacam dia mengobati diri sendiri lah gitu. Ya, self medicating namanya. Gitu ya. Artinya ketika dia bingung, begitu dia galau, dia cemas, dia sedih, misalnya dia datang ke teman dan memang teman ini nggak punya kompetensi untuk membantu. Nah, ada nih yang disebut ya kalau kita dibilang ada narkoba misalnya ya, obat-obatan. Ini enak nih, lu pakai ini deh gitu. Nah, sekarang kasusnya banyak kan. Contohnya orang yang pakai sabu. Ya. Manifestasi ya. Itu sebenarnya bentuk self medicating. Karena mereka tidak tahu ini mesti diapain nih gitu. Nah, waktu ada teman-temannya yang tanda kutip ya salah pergaulan lah gitu ya, ditawarkan yang enak nih gitu. Enak, ya coba enak. Nanti pas sudah enak, awalnya gratis tuh. Lama-lama bayar, nagih karena ya. duit nagih, habis uang pusing. Nanti selanjutnya Anda minum obat-obat mereka nyebutnya Andep ya. Jadi Andep tuh antidepresan, padahal sebenarnya anti cemas banyak yang dipakai itu ya, golongan-golongan benzodiazepin itu sering dipakai. Nah, memang enak, kenapa? Memang kecemasannya tertangani. Yang jadi masalah mereka tidak tahu cara mengontrolnya. Nah, sementara bahayanya obat-obatan golongan ini itu bisa menimbulkan toleransi, dosisnya naik terus kalau nggak terkontrol. Nah, otomatis nanti tiba-tiba minum sehari bisa 10 tablet gitu. Udah bingung, datang lah dia baru ke psikiater. Jadi concernnya tuh kenapa tadi penting deteksi dini? Karena kalau nggak paham, itu bisa terjadi yang parah-parahnya seperti itu. Jadi datang-datang dalam kondisi yang sudah sebenarnya nggak perlu seperti ini gitu. Kalau dari awal bisa tertangani, sebenarnya dia mungkin nggak perlu obat gitu. Cuma karena cara dia tidak benar gitu ya, dia nggak tahu, dia nggak paham, dia datang ke tempat yang salah, ya itulah terjadi gitu. Kira-kira gitu. Jadi concern semua ya, perlu diketahui bahwa ya, diagnosis gangguan jiwa ini lebih dari 300 loh, ada banyak banget gitu. Nggak mungkin juga kita bisa ini penyakit semua. Ya lebih dari 300 gitu. Nah, itu juga perlu perlu spesialisasi masing-masing ya, ada. Betul. Ada psikiater anak dan ya, jadi ada sub spesialis ya. Subspesialis. Iya, nggak bisa kita juga sebagai tenaga psikiater nangani semua gitu. Karena kasusnya sudah banyak sekali gitu. Dok, kita pengen nanya nih, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang pengobatan terus, banyak banget komunitas teman-teman dari Sehat Mental, sahabat-sahabat dari Sehat Mental yang udah bergerak banyak, termasuk bikin konseling online. Cuma ujung-ujungnya nanti mereka akan merujuk lagi ke psikiatri atau ke psikolog gitu. Karena kita pernah bahas ya itu, sentuhan face to face itu beda sama kalau kita cuma online aja. Betul. Ya. Saya setuju. Seperti gue gitu, dulu mengalami teknik sabur yang berat banget, sampai menurun dosisnya setengah mati, tapi akhirnya ya semua orang bisa gitu kalau emang tahu dan mau konsul dan mau cari tahu dan mau recover dirinya sendiri. Nah, kalau menurut Dr. Rama, edukasi yang paling simpel itu sebenarnya gimana sih, dari keluarga, dari ring-ring terdekat atau gimana? Kan kita faktor-faktor
terjadinya gangguan jiwa, gangguan emosi itu kan kita mesti lihat dari belakang lagi gitu. Flashback. Iya, jadi artinya ada faktor predisposisi sebenarnya sampai ke faktor presipitasi. Artinya faktor-faktor awal yang membuat dia rentan ya, sampai ada faktor presipitasi, artinya faktor yang mencetuskan sampai terjadinya gangguan itu. Gitu. Jadi kita harus lihat dari belakang dulu. Jadi kalau dibilang faktor dari mana? Ya dari ibunya waktu itu masih hamil dia ya, kita harus sudah tanya. Waktu mengandung Anda, ibunya lagi stres nggak misalnya? Gitu. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Jadi waktu misalnya ibunya lagi stres, kan bayi waktu umur 4-5 bulan dalam kandungan sudah bisa dengar suara. Kalau lagi cemas kan ibunya dia kan akan berdebar tuh. Kan nggak enak. Bayangkan Anda lagi dalam kondisi ya masih kecil ya, dengar suara yang cepat gitu kan nggak enak dibanding kalau Anda lagi cemas kan juga kalau ditenangkan nggak gini-gini ya, dia gini kan pelan-pelan. Nah jadi kalau dari awal saja dia sudah ibunya cemas, tidak sehat, kan di memori anaknya sudah nggak nyaman, bahkan dari dalam kandungan. Bahkan mungkin kalau mau mundur lagi waktu lagi pembuahan, spermanya sehat nggak? Spermanya sehat. Ya jadi ini banyak sekali pengaruh. Genetiknya bapak ibunya bagaimana? Nanti waktu lahir gimana? Ya waktu dia kecil gimana? Ada teman nggak? Gimana waktu di kelas? Nggak saya masalah dia gimana? Waktu SMP, SMA kalau ada masalah gitu. Oke, sekarang kalau mungkin teman-teman di Gipster nih yang juga followers di Sehat Mental ID banyak banget yang nanya pertama mau bunuh diri, yang kedua mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan karena tiba-tiba itu serangannya mendadak dan itu pertama kali. Apa sih yang harus disiapkan buat mereka kalau pertama kali mengalami kecemasan ataupun depresi yang berat ataupun tindakan kekerasan dari keluarga ataupun teman ataupun lingkungannya dia sekolah atau apa ya kira-kira dok? Ini yang paling penting begitu Anda menyadari ada masalah-masalah emosi, ya saran saya datang ke profesional saja gitu. Kalau itu masih berat buat mereka, apakah kita ya mungkin kita bantu mereka juga nih. BPJS di oh iya, artinya silakan datang ke tempat bisa masih tempat membantu yang ya? ada fasilitas kesehatan terdekat, nggak ada masalah. Mungkin kalau saya di Jakarta RSCM ya. Even itu puskesmas datengin aja dulu. Toh kalau puskesmas nanti nggak sanggup, dia akan merujuk ke tingkat yang lebih tinggi kok. Gitu. Dok, mungkin ini harapannya nih, harapan buat para Gipster ya yang nonton dan teman-teman yang peduli kesehatan mental. Kita sih terima kasih banget karena emang kita dari 2013 udah mencoba untuk memulainya dan kita happy banget sih sebenarnya berdua nih. Kita berdua juga di luar dari masing-masing profesi kita juga bersahabat. Pengennya apa sih dok untuk komunitas-komunitas yang mulai banyak nih, tiap bulan kayaknya ada komunitas baru dan ini jadi populer gitu. Dan saya senang sih dunia psikologi jadi populer dan orang nggak tabu lagi untuk bicara. Ada kekerasan di keluarganya sendiri, di temennya sendiri, bullying pun itu bisa jadi impactnya seperti kayak panic disorder ataupun lain-lain, itu bisa ya? Bisa. Kalau nggak diputus kalau nggak dicegah dari awal. Ya, betul. Ya, apa harapannya? Intinya ya harapan saya tetap semangat, tetap memberikan penyegaran dan tetap memberikan edukasi ke masyarakat.